Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini ya kita akan membahas tentang kebutuhan modal kerja. Gitu. Akan kita bahas ya. Pertama adalah pengertian modal, ya. Kemudian apa itu modal kerja, ya. Kemudian perputaran modal kerja dan bagaimana menghitung kebutuhan modal kerja. Mengapa kemudian modal kerja itu begitu penting? Gitu. Kalau kita perhatikan ya berbagai macam penelitian maupun survei ya. Ketika para UKM itu ditanya apa sebenarnya permasalahan atau hambatan yang utama bagi mereka ya, di dalam usahanya, mereka mengatakan bahwa permasalahannya adalah masalah modal. Gitu. Tapi apakah memang sebegitu pentingnya modal ini bagi sebuah usaha? Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang berapa sih sebenarnya kebutuhan modal kerja gitu. Apakah betul usaha tertentu itu membutuhkan modal kerja yang besar misalnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa modal memang sangat penting ya, karena kalau dalam suatu usaha ya ketika modal itu kurang ya tentunya akan berhenti di tengah jalan gitu. Tetapi begitu juga kalau modal itu berlebihan ya, apalagi kalau sumber modalnya itu adalah dari utang, tentunya ini akan menjadi masalah karena satu itu adalah idle, kemudian yang kedua adalah mungkin modal itu akan digunakan yang lain-lain yang kemudian itu justru akan membahayakan bagi sebuah usaha. Dalam pandangan Islam ya, ini bagi UMKM yang muslim ya, Allah mengatakan di dalam surat An-Najm ya, terutama ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaisa lil insani illa ma sa'a ya. Dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain apa yang ia usahakan. Artinya bahwa usaha itu akan mendapatkan hasil tentunya juga sangat tergantung pada bagaimana seorang pengusaha ya, ini misalnya UMKM itu mengusahakannya, salah satunya tentunya adalah berkaitan juga dengan permodalan. Dalam kesempatan ini ya, perlu ya sebelum bagaimana seberapa kebutuhan modal itu, hal yang penting adalah juga mengetahui jenis daripada modal kerja itu. Gitu. Pertama adalah modal kerja yang bisa disebut sebagai modal kerja sementara atau modal kerja permanen. Ya. Kemudian yang kedua biasanya adalah untuk investasi, ya itu juga ada investasi dan kemudian juga ada yang sementara dan juga permanen. Gitu. Pengertian modal kerja, sebenarnya apa sih sebenarnya modal kerja? Ya. Hakikatnya modal kerja adalah sejumlah dana untuk biaya operasional perusahaan dari pengadaan atau proses produksi sampai barang itu dijual. Ada juga yang mengatakan sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar atau aktivitas perusahaan. Sementara modal kerja sementara adalah modal kerja yang dibutuhkan oleh satu usaha, ya, para pengusaha, tetapi yang sifatnya itu adalah sementara saja. Misalnya ada pengusaha yang rutin, ya, misalnya pengusaha konveksi, ya, rutin memproduksi misalnya adalah 1.000 baju per bulan, ya. Tetapi mungkin di bulan Juni, ya, karena mau memasuki tahun ajaran baru, gitu, mungkin ada permintaan yang sangat besar, misalnya sampai 10.000. Dia memerlukan modal itu, modal kerja tambahan, ya, tapi sifatnya sementara, mungkin hanya 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Sementara kalau modal kerja permanen adalah ya modal kerja yang digunakan untuk menjalankan operasi normal perusahaan, ya, membiayai piutang dagang, ya, kemudian persediaan, ya, dan juga biaya dibayar di muka. Gitu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam menentukan nanti ya berapa besar modal kerja yang dibutuhkan ya permanen atau musiman dan sebagainya, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Pertama adalah apakah modal kerja itu permanen ya ataukah itu musiman gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat siklus konversi kas ya, yaitu semakin cepat perputarannya ya tentunya akan semakin baik ya, semakin rendah kebutuhan modal kerja. Jadi kalau ada yang mengatakan masalah utama dalam modal kerja harus lihat dulu bagaimana sebenarnya siklus konversi kasnya atau bagaimana sebenarnya bisnis cycle-nya ya. Seberapa lama sebenarnya mulai dari kas keluar sampai kemudian nanti menjadi kas kembali. Kemudian yang ketiga yang juga perlu diperhatikan adalah net working capital-nya karena sesungguhnya ya perusahaan pasti
sudah punya modal ya yang bisa digunakan, dan seberapa modal yang sebenarnya sudah dimiliki perusahaan itu bisa kita lihat dari net working capitalnya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan modal itu, maka yang penting ya bagi para pengusaha, para usaha UMKM ya adalah mengetahui operating cycle ya. Ini adalah bisnis modelnya, yaitu dari kas, kemudian pembelian bahan baku, ya, kemudian produksi, kemudian menjual produk, lalu mengkolek pembayaran dari pelanggan sampai kemudian menjadi kas kembali. Ini adalah satu putaran bisnis. Nah, semakin panjang putaran bisnis ini, ya, maka kebutuhan modalnya akan semakin besar. Dan semakin pendek putaran bisnis ini, maka kebutuhan modalnya akan semakin kecil. Satu contoh misalnya seperti ini. Anggaplah ini ada perusahaan UKM X, begitu ya, di mana model bisnisnya adalah ya, membutuhkan 5.000 ya, 5.000 uang tunai ya untuk apa? Untuk membeli dan memproduksi barang. Ya, kemudian pada bulan kedua ya, jadi memerlukan waktu 2 bulan gitu kan untuk memproduksi barang, membeli dan produksi barang. Kemudian pada bulan ketiga ya itu barang terjual, dan pada bulan kelima barang yang terjual tadi itu dibayar gitu. Artinya diperlukan waktu 5 bulan dari mulai kas keluar atau belanja sampai kemudian menjadi kas kembali gitu ya, perlu waktu 5 bulan. Nah, kalau setiap bulan ya, perusahaan ini memerlukan uang 5.000 gitu ya, maka sebenarnya berapa modal kerja yang dibutuhkan agar usaha ini lancar, tidak berhenti di tengah jalan gitu ya. Maka kita bisa lihat satu gambarannya ya. Ini gambarannya adalah butuh waktu 2 bulan untuk membeli, memproses dan menyimpan sambil menjual ya. Lalu bulan ketiga barang laku, terjual, pada bulan kelima pelanggan membayar. Nah, namun bisnis pengusaha tidak berhenti pada satu siklus ya. Karena apa? Karena setiap bulan perusahaan ini juga beroperasi. Sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah pada bulan ke-0 ya, ini belanja ya, 1 2 3 4 5, bulan kelima ya ini baru terbayar. Maka berapa sebenarnya modal yang dibutuhkan agar usaha ini lancar? Maka pada bulan ke-0 butuh 5.000. Ya, bulan ke-1 butuh 5.000, kedua butuh 5.000, ketiga butuh 5.000, keempat butuh 5.000. Di bulan kelima ya sudah tidak butuh modal lagi karena sudah bisa menggunakan modal dari yang tadi digunakan di bulan ke-0. Gitu ya. Karena apa? Karena pada bulan kelima uang sudah kembali. Sehingga dengan demikian berapa yang dibutuhkan? Maka dibutuhkan paling tidak adalah 5.000 kali 5 ya. Yaitu apa? 2 bulan perputaran persediaan yang kita sebut sebagai adalah days inventories ditambah dengan perputaran piutang ya di mana tadi itu memerlukan waktu 3 bulan ya, mulai dari terjual sampai kemudian dibayar. Sehingga totalnya adalah kita memerlukan waktu 5 bulan dikalikan dengan harga pokok produksi adalah biaya produksi tadi, yaitu 5.000. Sehingga agar usaha ini lancar maka dibutuhkan 25.000. Gimana kalau misalnya uangnya hanya ada 3.000? Ya, hanya ada misalnya 15.000, maka ya di bulan keempat nggak bisa berproduksi. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan pada bulan ke-1 ya itu baru akan kembali di bulan kelima. Ya, sehingga kalau bulan ketiga sudah tidak ada uang lagi, ya maka ya otomatis usaha ini akan berhenti. Nah, itu adalah bagaimana kita menghitung ya, secara sederhana kebutuhan modal kerja, sehingga sangat tergantung misalnya. Artinya apa? Kalau misalnya suatu usaha ya itu ini perputarannya 5 bulan. Kalau usaha ini perputarannya adalah 1 bulan, satu contoh tadi ya. Misalnya kita belanja 5.000 di awal bulan, lalu kita produksi dalam waktu 2 minggu, ya, kemudian pada bulan setelah itu bulan ketiga terjual, minggu ketiga terjual, minggu keempat ternyata sudah kembali, maka kita hanya memerlukan 5.000 saja. Kenapa? Karena di akhir bulan uang yang kita belanjakan anggaplah tanggal 1 itu sudah kembali, yang bisa kita gunakan lagi di bulan berikutnya. Bagaimana kalau perputarannya 1 hari? Ya, satu contoh misalnya, ada pedagang bakso ya, bisnis cycle-nya jam 4 pagi belanja ke pasar misalnya 1 juta. Lalu dimasak ya, jam 10 selesai dijual, jam 5 uang sudah kembali. Maka uang ini bisa digunakan lagi besok ya, uang 1 juta ini, sehingga
usaha yang HPP-nya 1 bulan 30 juta, yaitu 1 juta per hari kali 30 hari, dia hanya memerlukan modal sebenarnya hanya 1 juta. Kenapa? Karena satu putaran bisnisnya itu hanya 1 kali, hanya 1 hari, sehingga uang bisa diputar 30 kali dalam 1 bulan, sehingga modal kerjanya hanya cukup 1 juta. Kalau seandainya marginnya adalah 20%, ya maka berapa keuntungannya? Berarti 20% kali 30, ya 600%. Uang 1 juta menghasilkan 6 juta. Ya, jadi dari sini bisa dipahami bahwa kebutuhan modal kerja sangat ditentukan oleh bisnis cycle-nya. Semakin pendek bisnis cycle-nya, maka modal kerjanya adalah semakin kecil gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ini usahanya sudah cukup besar, kita tidak bisa melihat hanya dari seperti tadi contoh tadi. Tapi misalnya ya, kita melihat adalah dari mana? Dari laporan keuangan gitu ya. Dari laporan keuangan. Jadi misalnya secara umum ya, modal kerja adalah periode perputaran dikalikan jumlah perputaran tiap hari. Ya, sedangkan perputaran konversi kas yaitu waktu dari pembayaran bahan baku hingga penerimaan uang kas yang diperoleh dari penjualan barang jadi. Ya, perhitungannya adalah siklus konversi kas sama dengan periode konversi persediaan ditambah dengan periode konversi piutang dikurangi dengan penanggungan piutang usaha, atau gampangnya kita hitung dari apa? Berapa hari sebenarnya perputaran persediaan ya, ditambah dengan berapa hari perputaran atau istilahnya itu adalah days ini receivable. Jadi kalau barang terjual lalu kapan dibayar dikurangi dengan berapa hari kalau kita belanja itu harus membayar gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita belanja itu bisa utang, misalnya bisa dibayar mundur, maka bisa jadi kita tidak memerlukan modal gitu. Nah, coba kita lihat misalnya kalau ini adalah dari kita melihat dari laporan keuangan misalnya ya. Dari laporan keuangan nanti kita lihat berapa harinya, misalnya perputaran kas adalah penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Perputaran piutang penjualan dibagi rata-rata piutang. Perputaran persediaan kita bisa hitung dari penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Dari sini nanti kita bisa menghitung berapa sebenarnya rata-rata perputaran persediaan, rata-rata perputaran piutang, dan rata-rata perputaran utang gitu ya. Nah, coba kita lihat satu contoh. Ini adalah satu laporan laba rugi nasabah ya. Misalnya penjualan adalah 1 miliar. Harga pokoknya adalah 800 juta. Ya, ada biaya operasional dan sebagainya. Labanya adalah 94.500.000. Nah, kemudian kalau kita lihat neracanya ya, ini adalah laporan laba rugi ya. Jadi 1 miliar ya, HPP 800, gampangnya begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari neracanya ya, adalah ini neracanya. Kita lihat di situ utangnya berapa, piutangnya berapa adalah 200 juta, persediaan 200 juta. Kemudian tadi kita sudah tahu di sebelumnya ini HPP adalah 800 juta dan sales atau penjualan adalah 1 miliar. Nah, maka dari sini ya kita bisa menghitung berapa sebenarnya perputaran persediaan, perputaran piutang dan perputaran utangnya. Kemudian kita akan mengetahui berapa sebenarnya lama waktu satu cycle bisnisnya ya. Misalnya kita hitung di sini piutang ya, days receivable atau perputaran piutang ya, itu adalah piutang dibagi dengan penjualan dikalikan 360 hari ya. Kita gampangnya yaitu 200 juta dibagi 1 miliar kali 360 sehingga 72 hari. Lalu days inventories ya, kita hitung dari persediaan dibagi HPP kali 360 ya, ketemulah di situ 200 juta dibagi 800 kali 360 hari sama dengan 90 hari. Lalu days payable ya, utang dagang dibagi dengan HPP kali 360 ketemu 72 hari. Maka kita bisa mengatakan bahwa satu business cycle-nya atau cash to cash period-nya adalah days receivable dikurangi dengan days inventories ditambah days inventories dikurangi dengan days payable ketemu 90 hari. Nah, karena satu putaran bisnis 90 hari, maka untuk menghasilkan HPP 800 juta,
maka sebenarnya modal yang dibutuhkan adalah 90 dibagi dengan 360 hari dikali 800 juta, ya berarti hanya 200 juta saja. Ya, jadi eh, dari sini sebenarnya kita bisa tahu ya, tadi kalau dari contoh ini saja ya, artinya perusahaan untuk menghasilkan omset 1 miliar, sebenarnya modal yang dibutuhkan hanya 200 juta. Kenapa? Karena perputaran modalnya ya itu adalah tadi itu adalah berapa? 90 hari ya gitu ya. Hanya 90 hari. Ya, sehingga dengan demikian eh, kita tidak memerlukan modal yang terlalu banyak gitu. Begitu juga kalau kita bisa memperpendek ya satu business cycle ini misalnya menjadi 45 hari, berarti modal yang kita butuhkan hanya 100 juta untuk menghasilkan omset produksi yang sebesar 800 juta ini ya. Jadi demikian ya, bagaimana kita menghitung kebutuhan modal kerja kita ya. Jadi jangan terlalu terlalu membutuhkan modal kerja besar, padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu tidak banyak. Karena itu cara yang paling baik adalah apa? Dengan kita menghitung dulu berapa sih satu putaran bisnis kita, perlu berapa hari, dan dari situ kita akan mengetahui seberapa besar kebutuhan modal kita. Demikian, semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.